ada yang dipasarkan Pontianak. Tapi ada juga pengumpul di Pontianak katanya yang mengirim beberapanya itu ke Pulau Jawa, mungkin ke Jakarta atau apa, dalam jumlah yang tidak terlalu banyak katanya. Wah, saya pikirnya pelajari yang begini nih, mau belajar. Jadi anak saya ini mau mempelajari soal itu karena dia punya teman, punya grup, memikirkan bagaimana kita bisa mengembangkan keladi. Nah itu. Keladi ini sekarang tuh agak sulit, Agak sama, sulitnya. nggak macam dulu. Ya. Penyakitnya tuh terlalu banyak. Oh, Gitu. Kalau dulu itu memang dilempar aja itu dia pasti jadi. Kalau sekarang kalau nggak ada ditudung itu nggak mau naik sekali gitu. Tunggu harus perawatan. Harus perawatan itu luar biasa lah. ya. Kalau dirawat dia pasti Ah. berhasil gitu kan. Kalau dulu itu saya yang pernah hutan di sini itu main pakai kayu, nugalnya itu pakai kayu. Ya. Dia pakai nggak pernah dipupuk, nggak Ya. pernah dipupuk. Taruh di situ ya lubang itu. Jadi itu bagus. Kalau sekarang itu kasih abu, kasih pupuk. Nah, Abunya abu apa, Pak? itu pembakaran itu tai Pokoknya sapi kayu-kayu itu. dibakar gitu ya. Kayu Tai dibakar sapi pun itu. boleh, tai sapi boleh. Sekarang lah kalau dulu enggak. Ya. Itu Pupuk di anu gitu jadi lebih ditugal itu masukkan gitu. Nah, dimasukkan gitu lah. Tiga bulan itu di rumput. 3 bulan rumputnya. Berumput. Kalau sekarang itu aduh sulit lah pokoknya. Harga sih dulu memang murah, cuma kering itu enggak terlalu berat, Iyalah, karena masih gampang tumbuh ya. gampang tumbuh. Kalau 10 hanggar itu sendirian masih bisa dulu. Oh. Biasa orang tuh sampai 1 kotak itu. Kalau satu anggar itu berapa luasnya tuh? Itu 1 hanggar tuh 10 kali 10. Oh, 10 kali 10. Kalau depak lah, Mm-mm. kalau meter kan 180. Semeter 80 dia kan. Hampir 2 meter dia kalau depak tangan itu. Ya, ya, ya. Nah, gitu. Itu kalau isinya itu kadang-kadang itu 500, 400 Oh. satu hanggar itu. Kilonya Pak. Bukan batangnya. 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 Itu tengok lokasi lah. Kalau lokasi itu masih ada kayu, nah itu tuh agak jarang kita nggak bisa ditugal. Oh. Kayu itu nggak bisa ditugal. Ya kalau yang anu tuh tanah tuh udah rata itu kan sekitar 500-an lah gitu. Satu anggar tuh. Jarak tanamnya berapa? Itu sudah 60 cm lah. 60 cm. itu ada nengok ke belakang Tono tuh. Kalau nengok Nanti lah ya. Nanti. 60 cm itu pun kalau sekarang itu nggak anu bah itu biasa 50 cm 40 cm itu pokok kita lah itu. Tapi kalau punya bapak nih dulu nanam dia memang pakai ukuran kita dia Pak. Pakai ukuran dulu. Pakai ukuran. Jadi ada SOP-nya kalau bapak Ya, dulu. kalau 60 cm itu memang bagus karena Memang dia kembang. Ah, Tapi kalau dulu itu memang agak batang dulu memang agak terbuka. Kalau sekarang tuh tidak mau. Sulit lah. Kalau ngejar 1 kilo itu sekarang itu agak ya ada lah. Kalau 1 kilo itu masih ada Sabuannya Pak. sebetulnya. Kalau dulu sampai 2 kilo itu. oh, Kalau di sini. kalau rata-rata setengah kilo bisa. Nah, kalau sekarang di sini, sekarang itu sih itulah banting anu lah. nah, setengah kilo sih masih ada. Ada, kalau setengah kilo masih ada. Kok kami Kilo kan masih bisa Bapak. 1 kilo itu Cuman memang harus apa? harus Perawatan lah. perawatan. Karena mungkin tanahnya udah semakin Enggak, tak tahu gitu sekarang itu. Karena kan kok diolah kan tanahnya makin humusnya juga makin hilang. Enggak begini, kalau di sini itu kan air hutan itu enggak ada. Itu pengandung air enggak. Air itu kan pencemaran enggak. Air itu dari proyek itu kan air asam kuat. Kalau dulu air hutan ini enggak anu. Bagus air itu. zaman dulu perlu mana disiram bisa juga pakai keladi? darat. Enggak, Enggak perlu ya. Cuma Enggak. kandungan di dalamnya mungkin. cuma dia harus ada air juga. Dia terlalu kering, dia enggak mau enggak dia. Oh, gitu ya. Jadi kalau musim kemarau kan harus disiram kan? Enggak. Dia kan masih ada air. Kalau Tampungan dulu kan itu masih ada tanahnya air. Karena kan banyak penguapan yang terbuka. Kalau dulu kan hutan itu masih ada gitu. Cagaran gitu itu ada, pelindung itu ada, beda. Kalau tanaman itu dengan sekarang itu beda. Iya, iya. Karet enggak sekarang. Karet itu dengan yang dulu itu beda, jauh. Sekarang kurang air ya, Pak ya. Bukan main lagi. Harganya enggak ada.
Pokoknya sekarang orang kalau petani lah sulit lah. Kalau sekarang orang masih jual beli keladi Pak ya. Ada yang beli itu ada. Berapa Tapi sekilonya katanya? itu biasa itu kalau yang sontor itu yang macam ini itu 4.000. 4.000. Nah, tapi timbang dia lah di pokok gitu. Di sini langsung di kebun. Nah, di kebun. Yang kecil-kecil tuh sontor lah ada yang setengah Sontor kilo. namanya ya? Ah, sontor itu Borong. ada yang Oh, setengah borong. kilo, ada yang setengah kilo, ada yang 7 Nggak kuan ada itu. kualifikasinya dia. Kalau ada kualifikasinya ABC apa? ABC. ABC kemudian sayo. Sayo itu lain harganya. Sayo maksudnya? Yang Sayo. kecil-kecil. Tapi masih laku Pak. Kalau zaman saya masih kecil dulu yang sayo itu dibuang. Yang C bakal dibuang mau zaman dia Pak. Dibuang. Kalau sekarang kan besar ini laku sini. Tapi itu hitungnya C lah. 3.000, 2.000 rupiah itu. Tapi kalau yang besar itu sih masih 8 gitu, 9. Kalau yang setengah kilo, 7 on gitu, tingginya sekilo itu. Nah, itu di bawah setengah kilo itu, nah, itu tadi harganya. Kalau setengah kilo kan tak besar Pak. Keladi. Tapi sulit lah kalau keladi ini kalau mau dikembangkan itu kalau itu memang orang jagoan memang lah. Kalau orang tuh salah-salah sih nggak bisa. Oh, bukan itu 1 tahun. Dari mana? Tapi memang keladi sama orang beternak tanam apapun kalau asal-asalan itu tidak jadi. Nggak jadi. Kalau orang Itu mental itu harus mental kuat. Iya. Kalau keladi itu kalau ada nanam lah, janganlah kalau pikir-pikir itu buang-buang percuma lah. Bagus uang tuh simpan ya. Nggak benar itu kalau nugal itu kan 100 lebih satu anggar. Lepasnya lagi. Nah, merumputnya itu sekurang-kurang kalau tanah itu sekarang 4 kali. Nah, itu belum tentu berisi. Cerewet sekarang. Kalau misalnya dia dipupuk, pupuk kompos, pupuk kandang. Itu tadi lah bisa, tapi itu kan nggak bisa luas. Kita nanam itu paling kuat 3 anggar, 4 anggar. Itu mana bisa? Misalnya nyetok modal itu nggak bisa kan? Maka orang tani itu sudah terbiasa kerja itu dia tidak peduli lah gitu. Nah, pokok asal dia dapat lah gitu. Lahan dia punya ada itu kan bisa dikerjakan sendiri kan. Penting bisa dijual. Kalau macam kita itu mau nyusun modal itu pikir-pikir oh. Enggak benar. Bukan saya tuan loh enggak. Pikir-pikir bagus lah uang itu kalau ada simpan lah. Ya kerja orang itu kan tidak sama dengan kita. Nah itu sulitnya. Itulah sekarang orang itu bukan main. Pintarnya tuh lebih pintar lagi dia dari kita. Bisa dibaca orang sekarang. Kalau Bapak pengalamannya udah lama dengan keladi Pak ya? Udah lama lah. Tapi dulu enggak sulit semacam ini. Oh iya. Sekarang Udah tak sulit. mampu dia nanam keladi. Bapak ini kan petani tradisional Pak. Jadi mungkin kalau mau mengembangkan itu kita perlu apa? Sulit. Perlu Inovasi. itu, perlu inovasi. Ya, inovasi. Perlu inovasi Kita sehingga cari orang itu pun Ada itu. teknisnya. Nah, tekniknya ada, memang ada teknik itu. Kalau enggak ada jangan turun lah pokoknya. Itu kan itu ada bikin orang bikinan bikin mau apa? Bikin Pabarik keladi. balik kaladi dia ada Bang. Nang sap naung ko. Aku pikir itu tak jalan. Aku memang baca memang tak bisa jalan. Mana mau jalan? Mana mau Keladinya jalan? tak ada. Keladi itu enggak ada sekarang. kecuali Orang tuh tanam lemah. Hmm. Paling jagoan orang Madura ini tanam ini keladi. Sekarang mundur. Banyak yang tekor. Tanah tak ada, kurang. Banyak yang tekor dia bilang. Adalah dapat uang tuh ada. Tapi dia itu kan kerja tanah sendiri itu. tapi masih kayak pakai tradisional Pak. Ya. Kalau dipelajari ini kagak sulit lah keladi ini sebenarnya. Mahal sih mahal, barang ini mahal. Nanti akan mahal. Cuma agak sulit. Lahan pun kita sini pun tidak ada sekarang. Tidak macam dulu. Banyak kesawit. Banyak pesawit orang tanah. Dulu kita mengandalkan karet Karet. jauh turun. Sekarang malah karet berkembang di Vietnam dan di Thailand.
sekarang investor-investor Cina Jepang memindahkan investasinya ke Thailand. Untuk karetnya. Ya, dan termasuk otomotif. Jadi Anson misalnya, Mitsubishi, mereka mau memindahkan ke Thailand karena di Thailand pemerintahnya akomodatif, lalu kemudian mereka bisa menurunkan harga. Kalau di Indonesia pemerintah terlalu banyak aturannya, terlalu banyak cekek sana cekek sini. Akhirnya Iya. terjebak dengan aturan sendiri Pak di Indonesia. Iya. Kita di sini itu payah Pak. Soal karet ini memang tidak bisa dikotori kan begitu. Ya. Nah, sekarang orang itu lebih pintar yang kuli itu daripada tokenya. Mana orang yang mau beli? Coba sekarang sawit itu budak-budak lah dipanen, sana dipilih, turun harga, salah sendiri. Ya, macam karet juga Nah, kan. karet gitu juga, sampah dimasukkan, tatal dimasukkan. Jadi memang payah Bang, Ya. sulit Bang. Pabrik sekarang kan Ah. harus mempunyai biaya. Sekarang orang cukup konsentrasi dan betul-betul memperhatikan dengan baik olah tanahnya, kemudian pembibitannya, kemudian pemeliharaannya. Bisa berhasil nggak kira-kira Apanya? kalau keladinya? Ya bisa, cuma itu tadi lah, lahan itu kita nggak ada gitu. Lahan itu yang sulitnya. Itu kan mau cari lahan yang bagus. Ya. Nah, Kalau tanah yang cocok, kalau iya. berdasarkan penelitian itu tanah sini cocok katanya. Cocok sini sih memang cocok, dia agak putih, Ya, campur-campur gitu. Ya. Campur-campur hitam sedikit-sedikit. Ya, itu tanah. Dia kalau alfiah terlalu gambut. macam yang di proyek itu memang nggak bisa itu. Gambut Gambut panas, Iya. itu panas, kering ya. kering. Sini sih bagus tanah. Kalau sini tuh masih itu, makanya dia masih ada airnya gitu. Kalau di sini pun dulu masih ada hutan, waduh kalau keladi itu. Kalau sekarang kan dulu kan dia kan antara keladi itu kalau zaman dulu kan ada. Kalau sekarang sih enggak ada, enggak mau tumbuh. Gitu ya. Enggak. Paling enak itu bikin sayur. Ya. Kalau sekarang itu enggak mau tumbuh kalau sini tuh. Solor kata orang Solor Arab. kami darah, Solor, kami ya, bilang solor. solor. Solor di sayur yang enak. Nah, enak itu. Tapi kalau sekarang itu enggak mau kalau di sini itu tumbuh. Kalau zaman dulu itu di lubang itu bagus dia naik gitu tuh. Nah, panjang-panjang gitu macam kacang. Enak itu. Itu ditarik ya bikin Ya, sayur. kalau dijual juga mahal juga. Ya. Kalau di sini itu enggak mau sekarang. Itu Udah berapa anaknya. tahun kira-kira Pak? Apanya? Mulai susah nanam keladi di sini. Itu sekitar 5 tahun begitulah. Betul. 5 tahun 6 tahun gitulah. Sekarang sih masih agak lumayan, kalau ada lahan itu masih nanam itu masih bisa lah. Tapi nanti itu lahan ini mungkin tidak ada. Karena udah diganti. Sebenarnya itu kalau keladi ini lahan tuh memang lahan hutan yang bagus. Lahan nano tuh yang apa namanya baru ditebang itu, baru buka parit, baru ditebang itu pasar. Nah itu nanti kalau misalnya kita sambung kan, habis ini kita tebang sini lagi, ini kan nunggu. Ini nanti tinggi bawas, ini lagi ditebang nanti. Ya. Jadi bawas besar-besar dia, tebang lagi, ya itulah keladi itu yang cantik. Itu tradisional kan Pak. Dulu ya. Cara tradisional. Jadi memang sekarang itu kelihatannya sudah ada alat itu yang masukkan ke tanah. Dia langsung kelihatan berapa pH-nya. Tanah cok kaya kan. Jadi kalau yang baru Udah dibuka, nyocok ke rumah. Udah nyocok tadi ke rumah. Udah. yang baru dibuka terus ditebang dan dibakar, itu kan pH-nya naik karena ada arang dengan abu yang tinggal. Tapi kalau sekarang kan sudah terbuka semua, tidak ada lagi pembakaran mengakibatkan abu dan arang itu tidak ada masuk ke tanah. Itu berarti asamnya tinggi. Asam tinggi itu membuat dia tidak bisa subur. Maka yang disebut Tono itu harus ada inovasi, kemungkinan harus memasukkan abu dengan arang ke tanah-tanah yang sudah tidak ada hutannya itu. Ya memang kalau di sini itu memang begitu, kasih abu memang. Ya. Kalau sekarang mau kasih abu, itu tadi. Kan saya pernah diskusi dengan Profesor Arang di Jepang. Jadi
Di sana itu penelitian arang tuh udah mau ratusan tahun untuk memperbaiki tanah. Jadi saya tanyakan, mengapa Jepang menganggap ilmu arang itu Jepang, padahal kami, saya bilang orang Dayak itu dari nenek moyang kami itu berladang. Ya tapi kalian kan tidak melakukan penelitian. Kalau kami melakukan penelitian, jadi Kebiasaan. apa yang kalian lakukan itu juga kami masukkan, kami teliti. Dari penelitian itu kami tahu bahwa kalau orang Dayak itu katanya berladang, coba lihat katanya, kalau sudah ditebang, keringkan, kan dibakar. Bakar itu meninggalkan abu dengan arang. Coba lihat di tempat-tempat pembakaran sempurna, yaitu bakarnya hangus, benar, tanam apa saja di situ bagus kan. Tapi coba lihat sesudah lewat beberapa tahun kemudian tanamlah, tidak akan sebagus yang pertama. Itu karena tanah di sana katanya mengandung keasaman, lalu abu dengan arang itu memperbaiki kualitas tanah. Saya pikir saya masuk akal. Jadi tidak bisa mendapat profesor itu, dia jago. Tapi itu memang benar. Benar, itu sih benar. Ya. Kalau misal di sini kan itu kan kita bilang sini orang Dayak bilang sini kan pumpun kan. Ya pumpun ya Nah, sama. pumpun kan itu kayu di longgok kan itu Oh. memang agak beda itu tanaman di situ agak beda. Ya. Nah, misalnya nanam sayur kan beda di situ Betul. kan. Nah, memang percaya itu. Dia meneliti itu kita percaya bang benar dia punya itu. Ya. Jadi kan sebenarnya kalau inovasi kita mungkin tidak harus memakai inovasi yang Bakar. apa yang teknologi tinggi, tapi yang tradisional saja. Jadi sisa-sisa yang dibakar memang bakar sempurna, nah, itu kan masih bisa kembali ke tanah sebenarnya. Ya paling tidak lubang-lubang tanam itu kan misalnya gitu. Karena waktu kami di toko itu sama. Jadi mengembangkan teknologi arang ternyata baik. Ya, tapi ada yang terlalu subur tidak berbuah. Tanaman apa kacang tanah itu terlalu subur tidak berbuah. Lalu ketika orang datang, ya kalian kan membuat tanah sedemikian rupa, tumbuh saja. Yang dikembangkannya katanya pohonnya, daunnya, batangnya. Tapi Tidak kacang tanahnya akan berbuah di sini katanya. Memang kalah. Tapi kalau cabai apa tuh? Oh, kalau udah ditanam pakai abu dengan arang tuh memang bagus. Bagus. Nah, jadi ya memang harus ada sampai tingkat pengetahuan bagaimana olah tanah kan begini nih. Ini bagus apa yang Bapak sampaikan ini. Dengan demikian ada proses penurunan media tanam karena asupan makanannya kan yang kurang nih. Sama kualitas tanah lah. Ya. Kalau dulu kan masih ada hutan. Hutan itu kan menjaga iklim mikro. Jadi masih ada air di bawah, lalu bekas pembakaran ada batu abu dan arang. Nah, mungkin yang begini nih harus dicek kalau pakai pupuk organik apakah itu memerlukan tambahan arang kan begitu. Di sini sih sekarang belum pakai abu, sekarang cuma dicampur lah. Ya. Abu, Korea, itu dicampur. NPK makin apa? NPK itu dicampur. Nah, jadi sebenarnya kalau tanah yang sudah dimasuki pupuk anorganik itu memang menurun. Memang tanaman awal bagus. Karena udah ada. Tapi tanaman kedua, tanaman ketiga, apalagi seterusnya terus menurun. Kecuali pupuk organik. Dan itu memang ya saya belajar dari ada Profesor Simpei Murakami. Waktu itu di Filipina. Jadi waktu di Filipina itu saya tidak percaya mula-mula. Tapi karena dia orang pintar, saya tanya, saya orang Kalimantan, apa tanah kami kok tidak sesubur di Jawa? Memang saya tahu ada gunung kan di sana, gunung berapi. Oh, rupanya pembakaran sempurna di dalam gunung itu kan. Jadi yang keluar itu sudah murni. Itu tanah, jadi tanah teraliri oleh airnya. Itu kan abu dan arang dari dalam magma. Kalau kita sini kan tidak ada. Ini harus buat sendiri kita. Nah, itu betul, harus buat sendiri kita. Jadi berpumpun kan kita masih bisa. Tapi kan skopnya kecil ya. Ya harus membuat bak
pembakaran. Nah, maka itu tadi lah kalau di sini tuh kalau nanam itu harus telaten lah gitu. Telaten. Sekarang kan cara membuat arang dari sekam sudah sangat gampang. Kalau dulu kita tidak pandai membuat arang biar membakar, sekarang tidak. Dengan membuat cerobong, berapa banyak sekam tuh nanti mau habis jadi arang. Arang kalau dilewatkan sedikit kan akan jadi abu dia. Nah itu paling bagus berarti untuk campuran tanah. Ini dengan kisah bapak tadi. Kita lahan nang ke laut kan nak kita tanam sawit tuh Pak. Ya Bapak tuh ada lahan dari garap. Babur, payah, babur. Oh, ada bagi orang ya. Nah, seorang kita itu payah. Nah, itu memang problem. Nah, nah orang dirinya kan sifatnya payah Pak. Cuma subur sih subur daerah itu. Tapi apa di studi dulu. Ya. Kita masalah lahan nanti kita bisa cari. Jadi kan kalau Tono tahu nggak kalau daerah Sukalanting Enggak pernah pergi sana tapi tahu sana tuh. tanahnya kurang lebih sama nggak dengan sini Sukalanting? Banyak tono-tono nggak pernah Itu sana. tidak pernah kenal. Mau ke Sukalanting gitu. Karena kalau saya lihat daerah Sukalanting itu kan petaninya tanaman-tanamannya juga bagus saya lihat. Sukalanting tuh. Tapi apa hasil tanamannya tuh? Saya belum begitu banyak tapi namanya pisang itu bagus ya. Pisang kan tanah-tanah begini kan cocok deh. Cocok. Dia kalau ada pisang itu bagus, keladi itu pasti bagus ya. Nah itu yang Pasti bagus, gitu. itu. Pasti jalan dia kalau situ. Kayak depan. Kalau pisang itu tidak jalan, dia pasti tak jalan itu. Dia Pasti ada temannya. Hah? Ada temannya berarti. Ada temannya karena ini pisang ini kan dia perlu kak tak mau gak terlalu kering amat. Ya. Kalau tanah macam di proyek itu nggak bisa dia. Yang sebut bapak proyek itu mana? Itu Yang buat kau lewati tadi. BPK itu kan. PK tuh. Sawit tuh, Pak. Sawit, Oh, Pak. sawit. Itu kan gambut tanahnya kan. Ya. Itu nggak bisa itu nggak mau hidup dia. Kalau di sini sih masih lumayan tak mau. Ada milik nang anggota CU kan nang bininya nih. Oke. Oke. Oh, CU. Ini satu grup dengan dengan Tono. Tono. Sama Kula Mandor be. Oke. Dari kabupaten. Kabupaten. Ya, tingkat kabupaten. Sekarang ngantuk aku mataku lah kak makan ini tadi. Jadi lah. Maka sabinya. Ya, saya senang bisa Udah ketemu makan Tono. ya, Udah. Lalu mendengar cerita dari Tono, ketemu bapak. Ya. Bang maksudnya Jadi ada Tanam tanaman lain. lain. Misalnya ada pisang, ada keladi. bisa, tapi itu nggak bisa ditanam lagi situ. Dia nggak bisa pelindung itu. Dia kan enggak boleh kena lindung. Tak boleh kena lindung. Boleh di tepi-tepi. Ah, Kayak padi Bapak. Cabai bagus. dia kan itu kan dahan itu terbuka. Mm-mm. Kalau dia mau dahan itu terbuka itu kan dari dahan buah tuh dari dahan. Itu maka kita keladi itu bisa dilihat. Ini pasti besar buah keladi. Cabai Kita sih. tahu gitu. Kalau dahannya kan, Tahu batangnya itu. kalau batangnya ayak Nah, berarti. wah pasti ayak ya. Kan lah maksudnya. Batang ayak ya, ayak. Oh, buahnya ayak. Ayak. Kan batang Maksudnya ayak kan ya, ayak, ayak. Pak. Kan batang ayak lu. Ada enggak batangnya ayak? Enak. Buahnya Tapi enak. dia kan anak cukup umur dia lah kuah. Terlalu. Cukup umur. Tapi kalau cukup umur nunggu ayak batang itu kan enek kuah nah. Oh. Kemocot Tetap menjadi gede ayak gitu. kan. Dah mocot kau babut delet nang buahnya. Karena ia lari ke buahnya kan. Ah, ayak. iya. Kaladinya kan bukan nunsap buahnya. Naik. Oh iya. Naik. Ya benar. Dan tanaman lain nggak bisa ampak gua. Ya kalau ubi kan Nunsap. muncul, dia naik. Kalau dia naik dari pelapah kok ya. Maka sekarang kalau di sini itu banyak penyakit lagi sekarang di sini tuh. Penyakit daun. Dah lama-lama itu hitam daun itu. Nah, itu tidak bisa besar buah itu. Makanya sulit sekarang lah. Jamur Bapak. Jadi memang harus ada obat jamurnya. Ya. Biasa memang. Agak sulit lah sekarang itu. Ini bagus nih informasi dari Bapak nih. Pertama soal tanahnya, kedua soal hutannya, soal pengairannya, soal penyakitnya, termasuk mental orang yang menanam. Mental.
mental itu mau mental baja. Nah, gimana Putra? Ya. Udah mental baja belum? Kalau mental kayu belum cukup ternyata. Oh, nanam di mana? Nape lo di tagah anu nenek Mempelajarinya dulu. nggak langsung nanam. Nah, Karena kalau dia langsung ini nanam kan- lalu salah pula kan. Sekolahnya di ekonomi pembangunan. Dan selama Tapi ini pun dia bukan nanamnya. Kalau macam nanam dia nyangkul je kat rumah baik ya. Nyangkul akhir pun nyangkul. Nah pas kat rumah je baik nanam keladi. Nah, kau Dah, kan kau babak pegang babak aja, tadi. Dia nyuruh pakai langannya kau nabasnya. Iya. Kalau bagian akhir kagak lah kita ada dia. Tanjung Raya Komplek ya. komplek. mainlah Bu Pontianak. Nanti lah. Tengah Ay, keladi. macam-macam. Ada nangaya, ada raga sabebet, nangene kota di lagi ya. Jadi sampai 9, 8, Delapan. tele Ribu. kaladi, Akan tiba. Rp1.000. Berarti kan pasarannya tinggi kau dah tengkulak ambil seleko kan. Ya. Tenggulak naapnya Tahu 9.000. tangkulah Tengkulak. dengan mali kadiri banang lekorata. Heeh. Nah, 9.000. Pontianak dari 9.000 ya, ukuran berapa ini beratnya tuh? Kiloan ya. Sekiloan ya. Kalau makin nenek kan Ya. Tahu, 8-7.000 deh kan. ya standarnya kok 1,5 kilo. Heeh. Ah, masuk lah ya kan nang 10.000, ulang 8.000 kok tadi. Kelas A. Nang kok ya, Oh, setengah setengah kilo kilo. bawahnya. Cuma kayak nang lebih, nang kurang dari setengah kilo kali lain B, raganya. C kan. Pokoknya saya 3.000, 4.000. Berarti yang paling tinggi kok 9.000. Ya. Ini hal baru untuk Putra, untuk saya juga. Kalau di rumah saya nanam keladinya keladi yang beda untuk sayur. Tapi keladinya bisa kan untuk sayur? Misalkan Cuma gatal bataknya Ya buahnya untuk sayur. buahnya gampang. Kalau keladi Sarawak kan Kalau di pelapah tadi kata bapak kan. Dia tuh Kalau di berkembang Sarawak, pelapah batik ya. kita jaga harus menjaga Bataknya kan kualitas bisa dia yang batangnya pahat. dulu. Ya. keladi Sarawak Oh, bisa. Nah, Ibarat gatal. buah gitu. kami Kalau buahnya buah itu yang putih pahat. yang kita jaga supaya buahnya Bataknya besar. yang muda Berarti apa? pelapahnya loh, bukan Daunnya? daun yang kita jaga. Daunnya, batang daunnya, Pak. Oh bisa kalau di Sarawak yang pahat. jadi sidian mah ayah. Bu, Kami supaya dibuaknya bataknya ayak kuah ke belakang nam. untuk menghilangkan gatal itu waktu merebusnya, Bu,